Ada satu ustadz telepon saya, ini ustadz sahabat saya, Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih ini. Saya memang mencari nomor telepon Bang Haji Roma. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Dia bilang, emang siapa dia mau negur gue? Mestinya tabayun dulu. Teleponan deh Ustaz. Ji, ente hati-hati Ji, ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Di telepon gak enak Ji. Kalau kapan kita mau ketemu, ayo. Ane jelasin. Ente mau kitab apa kita jelasin. Ente sahabat anda mau makan siang bareng, ayo. Kita ketawa-ketawa, nggak ada masalah, sudah. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu, jangan terjebak sama orang jahat. Kalau antum ingin diskusi yang objektif, independen, undang dari kedua belah pihak. Baik, sebelum ente minta Habib, ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama ane. Nah, besoknya Gus Romel datang, saya dengarkan itu pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya kurang substantif. Setelah itu saya undang pimpinan Robil Mu'anawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Akhirnya saya sampaikan, saudara ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Nggak bisa, orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak. Seperti itu. Dan selanjutnya. Waktu saya muda, ada satu Habib mengatakan begini, itu kalau ada Habib mabok, berzina, berjudi, jangan kata apa-apa. Haji Roma Irama, sang raja dangdut, kini menjadi buah bibir. Pasalnya, sang legendaris itu saat ceramah mengatakan bahwa ada seorang Habib yang mengatakan kalau Habib mabok jangan diapa-apain, karena seorang Habib tetap masuk surga. Ada satu Habib mengatakan begini, itu kalau ada Habib mabok, berzina, berjudi, jangan kata apa-apa. Dia ahli surga. Kenapa? Karena dia dibersihkan oleh Allah dosanya, disucikan sesuci-sucinya. Menurut Haji Roma Irama, pernyataan tersebut harus diluruskan. Artinya, pemahaman seorang zuriyah Nabi yang berdosa tidak apa-apa itu salah. Ini kan Masya Allah harus diluruskan. Kalau nggak kesian mereka juga nantinya. Roma Irama pun mencontohkan bahwa anak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, orang tua Nabi, mereka masuk neraka. Dalam kata lain, hanya seorang Habib tidak mungkin masuk surga kalau memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Nabi saja nggak ada privilege. Coba lihat anak Nabi masuk neraka, anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka, bapaknya Nabi Ibrahim. Bininya Nabi masuk neraka, Nabi Lut alaihissalam. Pamannya Nabi masuk neraka, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ente siapa? Mau bebasin neraka emang ente siapa? Kan begitu. Melalui perkataannya itu, akhirnya menjadi buah bibir di masyarakat Indonesia, terkhusus di kalangan umat Islam, terlebih bagi para habaib, mengingat kisruh nasab habaib sedang ramai diperbincangkan. Sebagian masyarakat mengatakan, astagfirullah, kok Roma Irama mengatakan seperti itu? Artinya, kenapa Roma Irama percaya kepada seorang habib yang berkata seperti itu? Padahal, banyak ulama, banyak wali dari para habaib. Dan sebagian lagi mendukung Roma Irama untuk mengatakan hal tersebut. Sementara itu, Habib Rizik yang berjuluk IB atau Imam Besar Umat Islam, setelah mendengar pernyataan seorang publik figur, sebut saja Bang Roma Irama, raja dangdut sepanjang masa. Setelah mendengarnya, Habib Rizik pun merasa kecewa dan sangat disesalkan atas tuduhan bahwa Ba'alawi sesat. Menurutnya itu semua adalah fitnah. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alawi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya, saudara. Saya bantah, jangan bilang Ba'alawi ini karena ini geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alawi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alawi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa, karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Membantah fitnah tersebut, Habib Rizik pun membeberkan silsilah gurunya, sanad ilmunya. Dengan itu, Habib Rizik mengatakan ajaran sesat dari mana. Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, ente keluarga Nabi, boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Menurut Habib Rizik, tidak ada seorang Habib mabuk, seorang Habib zina, seorang Habib judi, tidak apa-apa. Menurut Habib Rizik, yang salah tetap salah.
Menurut Habib Rizik, kalau memang ada seorang Habib yang berperilaku tidak baik, tidak benar, maka itu adalah perilaku pribadinya. Kalau ada seorang yang ngaku Habib, terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin habaib, nggak bisa begitu dong. Saudara, apa kalau ada 1, 2, 3 orang Jawa, saudara, mencuri, terus kita katakan doktrin masyarakat Jawa, mencuri itu boleh? Nggak begitu dong. Masyarakat Jawa itu punya tutuk rumu tinggi, nggak ada itu ajaran-ajaran yang merusak, saudara, betul? Tak cuma di situ, setelah mendengar pernyataan Haji Roma Irama, Habib Rizik pun mengatakan perilaku seorang Habib yang tidak baik, yang tidak benar, jangan disebut doktrin habaib. Waktu saya muda, ada satu Habib mengatakan begini, hei, itu kalau ada Habib mabok, berzina, berjudi, kata apa? Dia ahli surga. Kenapa? Karena dia dibersihkan oleh Allah dosanya, disucikan sesuci-sucinya. Ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Dalam hal tersebut, agar mudah dipahami, Habib Rizik pun memberikan contoh seseorang yang berdosa, seseorang yang berperilaku jahat yang harus kita pahami. Apa boleh kalau ada satu orang Betawi, saudara, atau satu orang Sunda, dia berjudi, saudara, kemudian kita katakan doktrin masyarakat Betawi harus berjudi? Ada begitu? Nggak ada, itu si pribadi yang bejat, yang rusak. Nggak ada urusan sama suku, nggak ada urusan sama keluarga, nggak ada urusan itu, saudara, dalam budaya seseorang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kita nggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak, yang rusak, yang judi, yang nggak minuman keras, saudara, ada. Siapa bilang enggak, saudara? Yang ngaku turunan Nabi, yang berzina, yang mencuri, ada. Siapa bilang mereka itu kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, terus sebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Melihat dan menilai hal tersebut, akhirnya bisa disimpulkan seorang yang benar maka kebenaran untuk dirinya. Begitu pula sebaliknya, seorang yang salah maka kesalahan itu hanya untuk yang berbuat salah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8 menerangkan bahwa setiap amal perbuatan manusia, baik buruknya walaupun sekecil zarah, Allah akan menghitung dan memberikan balasannya. Artinya, katanya di situ diberikan kepada sang pelaku. Sahabat rahimakumullah, hati-hati, jangan salah menilai dan jangan salah dalam memahami, karena bisa terjerumus dalam fitnah. Sahabat rahimakumullah, setelah kita pahami dengan benar, maka alhamdulillah ada hasil yang sangat penting dan baik. Yang mana dalam hal tersebut, yakni pembicaraan Haji Roma Irama dan Habib Rizik, yang mungkin jika salah memahami hasilnya akan sangat tidak baik. Akan tetapi setelah dipahami dengan baik dan benar, ternyata pembicaraan Habib Rizik dan Haji Roma Irama memberikan kesejukan dalam menyikapi kisruh nasab. Artinya, dua publik figur itu sepaham dan sependapat bahwa jangan mencampur adukan orang baik dan orang jahat. Seperti yang dikatakan Haji Roma Irama, bahwa dalam hal tersebut jangan gebah uyah, harus hati-hati, karena niat buruk Habib, kelakuan jahat Habib, tidak semua Habib. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Bahkan beliau meyakinkan Habib-Habib yang sekarang tidak tahu kalau memang ada Habib-Habib yang jahat. Jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Tak cuman Roma Irama, Habib Rizik pun beliau memberikan analogi yang sama, bahwa yang berperilaku jahat, yang berperilaku buruk tidak bisa ditunjukkan kepada semuanya, apalagi sangat jelas baik dari zaman para nabi, para sahabat, para ulama sampai zaman sekarang, hal tersebut terlihat jelas adanya. Artinya, yang baik itu baik siapapun orangnya, yang jahat itu jahat siapapun orangnya. Saya ini Mbak Alwe, guru-guru saya banyak dari kalangan Mbak Alwe dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Mbak Alwe, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei, ente keluarga Nabi, boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib, terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin habaib, nggak bisa begitu dong. Nggak ada, itu si pribadi yang bejat, yang rusak. Nggak ada urusan sama suku, nggak ada urusan sama keluarga, nggak ada urusan itu, saudara, dalam budaya seseorang. Nah, ini yang perlu diluruskan. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-Habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Alhasil, kita semua harus hati-hati, jaga diri kita, jaga hati kita, agar tidak terjerumus pada fitnah dunia. Di dunia ini kita sedang diuji dengan harta, diuji dengan ilmu, diuji dengan iman, dan lain sebagainya.
Sahabat rahimakumullah, jangan sampai Allah menilai kita sebagai orang yang rugi dunia akhirat, karena kebenaran hanya milik Allah. Begitu pula dengan kebenaran dan kejahatan manusia, hanya Allah lah yang lebih tahu akan kebenaran dan kejahatan manusia tersebut. Salam damai umat Islam bangsa negara Indonesia.